Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Arda Tamera selaku Ketua Kelompok 6 dengan materi pertimbangan hukum hakim. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Daniel Faizal Etra dengan PM 21100000143. Selanjutnya saya sendiri Ivan Arda Tamera NPM 211000145. Saya Firdausi Idrus, NPM saya 22178. Dan yang terakhir saya Ridika Mufki dengan NPM 21100000172. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi pertimbangan hukum hakim. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya ada dasar hukum pertimbangan hukum hakim yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: 1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan putusan yang dibuatnya. 2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Berikutnya, jenis-jenis pertimbangan hukum hakim. Yang pertama ada filosofis. Pertimbangan hukum hakim dari sudut pandang filosofis melibatkan etika dan moral. Dan hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam melakukan putusan. Berikutnya ada yuridis. Pertimbangan hukum hakim dari sudut pandang yuridis mengambil dari fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam penafsiran hukum pidana. Berikutnya ada non-yuridis. Pertimbangan hukum hakim dari sudut pandang non-yuridis melibatkan faktor-faktor non-yuridis, faktor sosial, ekonomi, dan sosial. Lanjut saja ke materi selanjutnya. Pertimbangan hakim yang bersifat yang harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Beberapa faktor yuridis yang dapat diperhitungkan dalam pertimbangan hukum hakim antara lain ada 3, yaitu yang pertama adalah dakwaan jaksa penuntut umum, kedua adalah keterangan terdakwa dan saksi, dan yang ketiga adalah barang-barang bukti. Terus di sini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan juga. Yang pertama adalah faktor sosial. Apa sih faktor sosial? Faktor sosial itu adalah hakim perlu mempertimbangkan faktor yang faktor sosial yang dipengaruhi masyarakat, seperti latar belakang sosial terdakwa, kondisi sosial masyarakat yang terdampak oleh keputusan hakim, dan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah hakim perlu mempertimbangkan faktor ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, seperti pentingkan ekonomi yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penciptaan hukum. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang terkait dengan tindak pidana dan pemindahan yang dijatuhkan. Dan yang terakhir adalah faktor politik. Hakim perlu mempertimbangkan faktor politik yang mempengaruhi masyarakat, seperti kebijakan politik, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat 1 mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dari ketentuan ini, agar setiap putusan hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya, faktor hakim menemukan hukuman kepada terdakwa. 1. Sifat pelanggaran pidana, apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan. 2. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat atau suatu kali ini saja. Atau apakah ia seorang masih muda ataupun seorang yang berusia tinggi. 3. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana. 4. Sikap terdakwa dalam pemisahan perkara itu. Baik, yang terakhir ada faktor hakim menentukan
hukuman kepada terdakwa. Yang pertama ada sifat pelanggaran pidananya. Apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan? Kemudian yang kedua, pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja? Atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang berusia sudah tua? Kemudian yang ketiga, sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana, dan yang terakhir, sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.